diberi kemudahan. Diberi doa nanti. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pembelajaran kami dapat membawa manfaat pada kehidupan. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih. Nanti sudah memberi doa. Bikin absen dulu. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita break dulu ya. Kita lihat dulu semangat menerima pelajarannya. Udah berhitung 1, 2, 3, 4, kelipatan 4. Begitu 4 kalian bilang dor. Ya. Jadi siapa yang 4 nanti dor. Setelah itu berapa? 8 dor. Setelah itu 12. Oke? Mulai dari ya. 2 yang keras? Yang keras? Lagi. Minggu kemarin Suti menerangkan apa ya materinya? Microsoft. Microsoft itu sebagai pengolah. Oke. Lanjut. Apa itu Microsoft? Microsoft Word itu software aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata. Fungsinya untuk apa nanti ya? Dapat membantu dalam pekerjaan kantor atau pekerjaan swasta. Contohnya itu seperti pekerjaan sekretaris atau pekerjaan bagian admin. Kita belajar tentang Microsoft Excel, di mana Microsoft Excel itu sebagai pengolah angka. Apakah bisa kalau kita membuat dokumen atau surat dari Microsoft Excel? Bisa. Kemudian selain Excel, apa lagi? Untuk sebagai fungsinya sama kayak Excel, aplikasi apa? Tadi? Excel. Bisa. Boleh. Kemudian apa lagi? Google Sheet, pintar. Ya. Tadi ya. Selain dari Microsoft Excel, kalian bisa belajar di Google Sheet. Mungkin lebih familiar ya kalau Excel karena kalian sudah mengenal dari SMP. Ini nanti akan menjelaskan fungsi dan penggunaan dari aplikasi pengolah angka. Kemudian mampu menentukan rumus Microsoft Excel. Biasanya Pak untuk menghitung jumlah, mencari nilai rata-rata, kemudian kayunya jumlah data, mencari nilai maksimal, kemudian mencari nilai minimal ya, dan fungsi if yaitu fungsi logika. Waktu zaman beliau mengajar itu dulu menulis rapat secara manual, karena menuliskan nilai pun juga masih secara manual. Kemudian dari yang nilai terendah sampai yang tertinggi, begitu juga dengan siswa yang bisa lulus dan yang pulang. Nah, dalam mata pelajaran ini tugas kalian membantu Ibu Muri dalam memecahkan masalahnya. Bagaimana cara membuat atau memasukkan nilai dengan cepat. Nanti yang akan kita belajar. Sebelum masuk ke materi, ada tes yang harus kalian kerjakan. Waktunya 5 menit saja cukup. Ya, krisis menggunakan krisis. Sebagai aplikasi pengolah apakah Microsoft Excel bisa untuk mengolah data teks? Tadi sudah kalian jawab. Bisa, ya. Proses atau kegiatan yang dapat dilakukan oleh Microsoft Excel antara lain perhitungan dengan rumus yang sederhana, perhitungan dengan rumus yang kompleks, perhitungan statistika, perhitungan keuangan, kemudian mengolah angka menjadi grafik, mengolah data. Kemudian di Excel ya ada formula yang membedakan. Ini namanya pointer.
pointer itu kalau di Word namanya kursor. Kursor itu kalau buat ketik yang ada garis lurus itu namanya kursor. Tapi kalau di Excel namanya pointer. Ya, dan di sini namanya sel aktif. Sel aktif itu nanti untuk menulis, memasukkan rumus ada di sini. Ada lagi? Coba. Saya masih bingung untuk mencari rumus yang lurus, mengulang dan gagal. Ya, berarti kalau mencari rumus lurus, gagal, mengulang, kita menggunakan apa? If ya, kondisi. Kondisi. Dan ingat, ini kuncinya. Kalau kondisinya ada 3, berarti if-nya hanya menggunakan 2. Kalau perbandingannya ada 2, misalnya gagal dan lurus, berarti kita pakai if 1 dan 2. Kalau perbandingannya 5, berarti ada mengulang, tugas, kemudian apa lagi? Nah, itu berarti if-nya tinggal kurangi aja. Memang benar, nanti jawabannya benar. Kalau pakai if 5 benar, tapi kalau prosedur ya tetap salah. Karena rumusnya ya itu tadi. Kalau logika itu kamu harus melihat clue-nya, petunjuknya dari soalnya. Ya. Mungkin akan membagikan data PD, Anda nanti mengerjakan. Ada petunjuknya di situ. Ayo gimana membuat nomor urut otomatis? Kok diantar satu-satu? Jadi sudah dijelaskan. Format sel, mana format? Atau klik kanan aja, klik kanan format sel. Di situ ada Elixman. Pilih ya, center cross selection. Ini. Secara otomatis. Ayo, ketik dulu 2, kemudian di blok, enter dulu, di blok semua. Di sini. Ya, ketik 2, blok dulu, di blok dulu. Ngeblok, ini mau bisa, kan akhirnya satu semua nih. Ya, Excel ini harus sabar ya, mengerjakannya harus sabar. Nanti kalau kamu sudah mengerjakan rumus, apalagi mengerjakan rumus. Menyisipkan garis, misalkan. Oke, kemudian apa? Marker center, mana ada marker center? Boleh di format cell kalau tidak temu di menu bar, format cell. Alignment. Pilih di sini ada marker center. Oke. Oke, ditengahkan biar bagus. Ini juga, ya, ini nomor ini juga di blok. Nomor aja, nomor keseluruhan. Nomor ini aja. Kan nanti bisa, kalau ini kan nanti ada garisnya, ya kan? Hilangkan seperti ini, nah ini kan hilang. Oh iya. Ya. Penulisan koma, kemudian petik atas itu harus teliti ya. Kemudian kalau misalnya kelompok temanmu Ibel komputernya benar ya, koma kok biasa benar. Kemudian dan zero komputernya nggak bisa. Nah itu berarti pakai titik koma. Ya, ada yang koma, ada yang titik koma. Jadi, ini teman saya kok sebelah ini kok benar, kok saya ngerjakan masih nggak bisa di enter masih error aja. Nah itu berarti mungkin titik komanya ya, yang kurang, yang nggak sama. Karena settingannya komputer Indonesia sama Inggris bisa seperti itu. Ketik atasnya juga jangan lupa. Kalau string itu harus pakai ketik atas, tapi kalau angka nggak usah pakai ketik atas. Ingat kuncinya di situ. Ya, jadi Danjiro tadi sudah mengerjakan mencari keterangan di mana kondisinya ada berapa? Lurus,
memblok sheet yang kita pilih, lalu klik format cell, kita klik format cell, kita ke border dan pilih outline, set outline, lalu kita klik OK. Setelah itu, sini kita juga mencari nilai rata-rata, di mana kita menggunakan rumus average. Sama kita klik sama dengan average, buka kurung, kita block sheet dari dengan apa sampai nilai bahasa Inggris, tutup kurung, lalu enter. Lalu di sini kita mencari rumus nomor dengan huruf. Ada yang ingin menjelaskan? Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Bertanya itu untuk menghitung rata-rata. Kalau misalkan ada desimal komanya gimana? Ya. Jadi Semisal, siapa silakan Kak Gita. enggak tambah Mas Benjir. Jadi semisal ini kita ada angka desimal 4,77. Kita di kanan atau masuk format cell, lalu kita ke number. Nambah lagi. Kita ke number, lalu kita ini desimal jadi 0. Oke. Oke, nah, ada karyawan yang mengalami kesulitan dalam apa? Membuat adminnya dilihat dari umur, kemudian tanggal masuk kerja, masa kerja, keterangan. Ya dari situ, ya, dari umur, kira-kira apa dulu yang harus dimasukkan? Dari umur yaitu Tentunya kan ada tanggal sekarang, ya. Tentunya ada tanggal sekarang dan tanggal lahir. Ya, jadi untuk penjelasan awalnya dulu, untuk dari Microsoft Excel itu adalah suatu software dalam komputer yang digunakan untuk mengolah data dan mempermudah supaya kita tuh bisa lebih mudah membacanya. Dan untuk penjelasan selanjutnya bisa dijelaskan. Ya, mencari rumus umur kemarin apa? Tanggal sekarang dikurangi dikurangi sama tahun sekarang dikurangi sama tahun lahirnya. tanggal lahir, tahun lahir, kemudian dibagi 1 tahun ada berapa hari? 365. 365 hari. Itu cara mencari umur. Lanjut untuk tanggal masuk kerja ini sudah ada. Untuk lamanya pegawai itu bekerja berapa hari, kita dapat mengisi rumus Masa kerja berarti kerja dari tanggal dia tanggal masuk, nah, dikurangi sama apa? Dari tanggal lahir bisa dikurangi dengan tanggal masuk kerja. Ya. Kemudian jangan lupa, coba kembalikan ke umur tadi, rumus umur. Ya. Di situ kamu lihat ada apa? Ada tanda apa? Dolar. Dikunci, ya benar. Berarti kalau ada tanda dolar itu harus dikunci. kuncinya itu pakai F4. F4. Terus kalau tidak dikunci hasilnya akan value. Ya, jadi itu namanya rumus absolut. Ya, oke, lanjut. Kalian sudah tahu tentang itu menggunakan rumus if, menggunakan rumus average, begitu ya. Mencari nilai rata-rata. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah kamu mengerjakan dan mendiskusikan tugas Excel ini, apa sih yang harus dilakukan kalau kita mengerjakan Excel?
sudah rumus. Untuk memasukkan rumus harus diawali dengan Sama dengan sama dengan. Ya. Kemudian apa? Peletakan koma, titik koma, tanda petik, tutup kurung, ya harus teliti. Ada lagi, ada yang titik koma sama menggunakan koma saja. Nah itu diteliti. Memang belajar Excel itu harus sabar, kemudian telaten, harus teliti juga. Karena kalau kamu nggak teliti, ya kurang komanya satu, kurang titik komanya satu yang di belakang nggak pakai itu juga nggak akan berhasil. Begitu di enter rumusnya masih error. Nah yang pintar komputernya apa manusianya? Yang pintar komputer apa manusianya? Manusianya. Komputer kan apa katanya manusia? Kamu memasukkan rumus salah, ya komputernya nggak mau menjawab, Excelnya nggak mau menjawab, ya kan? Karena salah. Kalau kamu masukkan rumus dengan benar, ya sudah, begitu di enter langsung terjadi. Ya. Jadi itu kemudian pembelajaran kedepannya tentang Excel masih banyak sekali ya rumus-rumus Excel ini. Ada pembacaan tabel. Pembacaan tabel itu apa? Ada yang ingat? Ya sampai dulu mungkin ada yang ingat pembacaan tabel itu apa? Pembacaan tabel dari samping, dari apa? VLOOKUP dan VLOOKUP. Kemudian ya itu pembacaan tabel mungkin lebih mudah. Sebenarnya hampir sama dengan if hampir sama. Kalau ada soal ini ada pembacaan tabel, kamu tinggal VLOOKUP atau VLOOKUP. Tapi kalau pakai if ya nggak pakai yang tabel. Kemudian kalian sudah belajar menjumlahkan. Menjumlahkan tadi apa? Pakai sum. Ya. Jadi tidak menghitung satu-satu, tapi langsung di sum sama dengan SUM buka kurung mana yang harus dijumlahkan. Kira-kira lebih apa namanya? Lebih efektif kan kalau mau pakai Excel. Untuk Word sebenarnya bisa, Word itu formulanya ada, tapi tidak sedetail Microsoft Excel. Memang Microsoft Excel itu disetting untuk membuat perhitungan. Ya. Jadi kalau kamu ada soal hitung-hitungan, sudah pakai Excel aja. Tapi besok mungkin kalau kalian sudah kerja, punya usaha sendiri, misalnya untuk memasukkan barang gudang, ya stok gudang, sudah aja dimasukkan. Yang kamu pelajari dalam pelajaran tadi itu ada soal-soal yang kalian pelajari tadi. Saya kasih waktu 5 menit. Tentang kesimpulan yang kamu dapatkan dari materi Microsoft Indonesia. Menurut saya dari setelah kita belajar Excel tadi itu kita dipermudah dengan mengolah beberapa data, kita juga belajar berbagai rumus yang bisa mempermudah kita buat penggunaan Excel ke depannya. Ya. Jadi lebih memudahkan dalam hal perhitungan, ya. So, minggu depan kita akan belajar tentang penggunaan Microsoft PowerPoint. Karena PowerPoint itu fungsinya berapa? Untuk PPT itu formatnya apa? Untuk mempresentasikan. Ya, jadi nanti kalau ada tugas apa, kemudian kalian buat tugas di PPT, nah otomatis itu nanti akan dipresentasikan. Ya. Apalagi sekarang sudah ada kan apa yang lebih menarik.
PPT itu enak, kalian nggak usah mikir kayak Excel ini perhitungan, kalian harus bermain otaknya ini, ya logikanya menemukan rumusnya. Tapi kalau PPT kalian tinggal yang menarik. Kalau PPT itu harus yang menarik ya. Kemudian antara background sama tulisan juga jangan sama, harus bisa jelas dibaca. Ya. Bu Titi sudah memberi link tentang refleksi, kamu buka refleksi yang kamu dapat hari ini. Kamu bisa menilai Bu Titi bisa menilai dirimu sendiri, perasaan apa yang kamu dapatkan dari belajar Microsoft Excel ini. Ada yang milih nomor 5 enggak? Ada? Adi? Pilih nomor 5 di? Iya. Apa dia? Pasti ya? Kita bukan linknya yang ini refleksi ya. Ya, jangan ragu untuk menyatakan perasaannya ya. Sebelum kita mengakhiri, dimatikan dulu komputernya ya. Gimana cara mematikan komputer dengan benar? Jangan ujuk-ujuk langsung dipateni di CPU nya. Close dulu dari programnya, close dulu dari programnya, kemudian di save tadi ya dengan nama kelompokmu sendiri. Nah ya, setelah di save, oke. Terus exit dari programnya. Kemudian apa? Di root off. Ya, ya. Belum kita keluar dari lab juga harus dirapikan dulu. Yang tadi kursinya rapi dengan belajar ini kursinya jadi rapi, dirapikan lagi kursinya. Terima kasih untuk hari ini anak-anak pembelajarannya. Gimana, cukup menarik atau melelahkan? Cukup menarik ya, menarik karena kalian berpikir harus sabar kalau pelajaran Microsoft. Tadi sekolah pimpin doa, mudah-mudahan apa yang diberikan di sini ini bisa bermanfaat ke depannya, membawa keberkahan. Oke, silakan nanti pimpin doa. Kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga ilmu yang kita disampaikan oleh guru kita dapat kita terima dan dapat kita rasakan dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita dalam doa. Doa selesai. Terima kasih ucapan alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.